Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu dalam wabidunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi kali ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, ya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam tentunya yang patut kita syukurin, dan juga nikmat kesehatan serta waktu luang yang sampai dengan pagi kali ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita menghirup udara segar untuk bisa mengkaji kembali, ya, belajar kembali di Iskariman Property di kajian Jumat pagi ini. Ya, mudah-mudahan kemudian kita tergolong sebagai hamba Allah yang selalu yang pandai bersyukur hingga kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa tersampaikan kepada beliau dan kita, ya, kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini, ya, sebagaimana informasi yang kita share di grup-grup bahwa saat ini kita sudah memasuki kajian pekanan Iskariman Property yang memasuki 192. Ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Dengan kemudian materi pada kesempatan pagi kali ini tentang hukum pembiayaan di bank syariah bagian 2. Mungkin bagian 1 sudah pernah disampaikan, ya, sudah 3 pekan yang lalu, ya, kalau Bapak Ibu hadir. Nanti recordnya bisa dilihat di Zoom-nya YouTube Iskariman Academy, ya. Kemudian juga tentunya dibersamai langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro PSD sebagai guru para pengusaha muslim, dan alhamdulillah beliau bersedia, beliau meluangkan waktunya untuk kita menimba ilmu tentang fikih muamalah di Iskariman Property ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ruang keberkahan, ya, forum keberkahan untuk kita semua, dan kita buka terlebih dahulu, ya, kajian pekanan Iskariman Property ini di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir informasi dari kami, ya, sebagai MC sebelum nanti masuk ke materi, bahwa silakan jika ingin ada yang ditanyakan nanti ditulis dulu di kolom chat, ya, atau bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Dan kami harap juga pertanyaannya sesuai dengan materi yang akan dibahas pada kesempatan pagi kali ini. Ya, nanti kalau ada problem apa segala macam, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom chat. Insya Allah nanti kita akan bacakan pertanyaan satu persatu dari Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak panjang lebar dari saya, langsung saja kami serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Di Chandra PSD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah saya izin untuk menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian fikih muamalah. Kita sudah masuk pembahasan muamalah kontemporer, dan pembahasan kita sekarang berkaitan dengan transaksi-transaksi di bank syariah. Nah, untuk memperjelas posisi transaksi, maka kita langsung masuk ke materi, ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa di bank syariah itu ada 2 sisi transaksi, ya. Sisi pertama adalah sisi penghimpunan dana, jadi berisi tentang transaksi-transaksi penghimpunan dana.
Kemudian sisi kedua adalah sisi transaksi penyaluran dana. Nah, untuk penghimpunan dana sudah kita bahas tuntas, selesai. Sekarang kita masuk penyaluran dana. Kemarin sudah sesi 1, sekarang masuk sesi 2. Nah, untuk lebih jelasnya, penyaluran dana itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama, bagi hasil atau profit sharing, itu dengan akad al-mudhorabah, kemudian al-musyarakah, dan al-musyarakah mutanakisah. Nah, ketiganya ini sudah kita bahas pertemuan terakhir. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, yaitu jual beli. Nah, jual beli ini ada 3. 1, baik al-murabahah, 2, baik as-salam, kemudian baik al-istisna, tapi tambah 1. Oh, cuma 3 ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah nomor 1 dulu, yaitu baik al-murabahah. Karena ini cukup panjang, dan inilah sebenarnya yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu akad murabahah atau jual beli murabahah, bai'ul murabahah. Untuk bai'us salam dan istisna, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Kelompok yang ketiga adalah sewa. Ada 2, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Yang keempat adalah jasa, yaitu al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, al-rohen, dan al-qard. Hari ini kita masuk bai'ul murabahah. Jadi hukum penyaluran dana dengan akad murabahah. Nah, ternyata murabahah di bank syariah itu ada beberapa jenis, yaitu 2 jenis. 1, yang disebut murabahah KPP, yaitu murabahah kepada pemesan pembelian. Yang kedua adalah pembiayaan murabahah. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kita mulai dari murabahah KPP. Faktanya bagaimana praktek murabahah KPP? 1, nasabah yang ingin beli barang, biasanya yang besar-besar ya, kalau tidak rumah, mobil. Makanya banyak bisnis properti yang berhubungan dengan bank syariah itu memanfaatkan akad murabahah ini. Maka caranya gimana? Kalau ada nasabah yang ingin beli rumah oleh pengembang, biasanya disuruh ke bank syariah. Maka nasabah mendatangi bank syariah untuk memesan. Kenapa harus memesan? Karena bank syariah tidak punya barangnya. Bank syariah nggak mungkin punya rumah yang dijual, juga tidak punya bank yang dijual. Nggak punya mobil yang dijual. Biasanya yang gede itu rumah atau mobil. Makanya nasabah harus memesan kepada bank syariah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu. Sebagaimana akad pesanan yang sudah pernah kita bahas atau akad salam ya. Kemudian yang kedua, ada marhalah ta'awud, yaitu tahap saling berjanji. Jadi nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut jika sudah dibeli oleh bank syariah. Disebut wa'ad ya, berjanji. Kemudian ini yang ketiga harusnya ya. Kemudian bank syariah membeli barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga, yaitu supplier, penjual barang yang asli. Kemudian yang keempat, bank syariah akan menjual barang tersebut secara kredit. Nah, kepentingan orang datang bank itu memang nggak punya uang cash, nggak bisa beli kontan. Makanya
bank syariah akan menjual secara kredit dengan tambahan atau ribhu yang disepakati kedua belah pihak. Makanya disebut murabahah karena ada ribhun. Ribhun itu keuntungan atau tambahan dari harga beli dengan harga jual. Misalnya bank syariah ke developer itu seharga 300 juta, maka dijual 350 juta secara kredit selama 5 tahun misalnya. Itu praktek murabahah KPP. Nah, untuk menilai hukumnya, kita harus tahu definisi jual beli murabahah yang asli dalam kitab fikih. Al-murabahatu iya al-bai'u biroksil mali waribhun ma'lumun. Ini yang disebut ta'arif atau definisi jual beli murabahah. Jadi murabahah adalah bai'u biroksil mali. Melakukan jual beli dengan menunjukkan harga pokoknya. Jadi ciri-ciri murabahah itu penjual harus memberitahukan harga pokok. Kalau penjual tidak memberitahukan harga pokok, itu disebut jual beli biasa, bukan jual beli murabahah. Dan bagi penjual itu menentukan harga belinya atau harga kula atau tidak itu boleh-boleh saja. Kalau dia menunjukkan harga kulaknya, harga belinya, itu disebut jual beli murabahah. Jadi al-bai'u biroksil mali, jual beli dengan harga pokok yang diberitahukan, waribhun ma'lumun, kemudian mengambil keuntungan yang disepakati. Keuntungan atau ribhun itu maklum. Seperti tadi, ini saya beli harganya 300 juta. Silahkan, mau ditambah berapa itu untuk keuntungan saya. Itu namanya murabahah. Itu definisi murabahah yang asli menurut kitab fikih. Nah, di bank syariah ada istilah KPP. Jadi bukan murabahah asli, tapi ditambahi kepada pemesan pembeli. Jadi murabahah di bank syariah itu disebut bai'ul murabahah lil amir bisyirah. Bahasa Indonesianya jual beli murabahah untuk memerintahkan pembelian. Disebut murabahah KPP atau murabahah kepada pemesan pembelian. Murabahah ini tidak sama dengan murabahah yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Karena dalam kitab fikih tadi, murabahah itu terjadi hanya dua belah pihak, penjual dan pembeli. Sedangkan murabahah KPP itu ada tiga pihak. Satu, pihak nasabah pembeli tadi, dua, pihak bank syariah, dan tiga, pihak supplier atau penjual barang yang sesungguhnya. Sehingga kalau dibuat skema, tiga pihak itu. Nasabah sebagai pembeli, bank syariah sebagai penjual, kemudian ada pemesanan barang yang menjadi objek jual beli. Setelah dipesan, bank syariah akan membeli secara kontan kepada supplier, kemudian itu dijual secara kredit kepada nasabah. Nah, hukum bagaimana halal atau haram, sah atau batal, maka kita bisa melakukan analisis kritis ya terhadap akad jual beli murabahah KPP ya, KPP. Ada tiga analisis. Satu, analisis terhadap tahapan saling berjanji atau marhalah ta'awud. Bisakah ini disebut ta'awud atau marhalah saling berjanji? Dua, analisis terhadap status kepemilikan barang oleh bank syariah. Tiga, analisis terhadap jenis barang yang dijual.
apakah barang misliyat atau barang kimia. Nah, ada 3 analisis kritis yang perlu kita lakukan untuk menilai halal haramnya murabahah di bank syariah. Baik, kita mulai analisis pertama, yaitu marhalah ta'awud. Pada tahapan saling berjanji atau marhalah ta'awud antara bank syariah dan nasabah, kalau bersifat mengikat maksudnya apa? Kalau saya bank syariah ya, kalau bank syariah sudah beli rumahnya, maka wajib bagi nasabah untuk membeli secara kredit rumah yang sudah dibeli oleh bank syariah. Berarti kalau ada klausul dalam draft akad itu wajib membeli, harus membeli secara kredit rumah yang sudah dibeli oleh syariah, berarti tidak bisa disebut marhalah ta'awud. Tidak bisa disebut tahap saling berjanji. Tetapi itu harus disebut sebagai akad, bukan wa'ad. Tidak bisa disebut wa'ad. Kenapa? Karena bersifat mengikat. Tidak bisa disebut wa'ad. Jadi jika mengikat, maka dalam murabahah KPP telah terjadi multi akad, yaitu akad salam digabung dengan akad jual beli kredit. Hati-hati, itu dilarang secara langsung oleh Rasul ya. La yakhillu salafun wa bai'un. Sebenarnya dalil sini saja. Tapi ini hadisnya panjang ya. La yakhillu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in warifhu malam tadman wala bai'u ma laisa indak. Tidak halal menggabungkan akad pesanan digabung dengan akad jual beli. Nah, jelas itu. Tidak boleh menggabungkan akad salam atau salaf dengan jual beli. Tidak halal 2 syarat di dalam satu jual beli. Tidak halal ingin mendapatkan keuntungan tapi tidak memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan barang. Tidak halal menjual apa-apa yang belum dimiliki. Nah, yang kita pakai cuma yang depan ini. La yakhillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pesan gabung dengan jual beli. Nah, kalau kita kembalikan pada takrif beli salam, assalamu huwa bai'u say'in mausufin fi zimmati ila ajalin bisay'in mu'ajjalin. Salam itu barang yang sudah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga tempo tertentu dengan harga yang dibayar di depan. Tidak boleh dikredit. Ini sudah kita bahas ya. Kenapa salam tidak boleh kredit? Karena ada satu hadis yang khusus melarang itu. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli utang ketemu utang. Jika penjual yaitu bank syariah belum punya barang, berarti barang masih dalam tanggungan atau utang penjual. Demikian juga kalau pembeli membayarnya dengan kredit, maka pembeli juga memiliki tanggungan utang. Oleh karena itu, jual beli utang ketemu utang itu tidak sah. Yang kedua, analisis terhadap kepemilikan barang. Jika janji itu bersifat mengikat, maka dianggap telah berubah menjadi akad jual beli. Bukan wa'ad lagi. Padahal bank belum punya barang. Maka murabahah KPP itu bisa menjerumuskan pada jual beli barang yang belum dimiliki bank syariah. Itu kena ujung hadis tadi, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Yang ketiga, analisis yang ketiga, analisis terhadap jenis barangnya. Jika barang yang diperjualbelikan bank syariah termasuk barang kimia,
maka tidak boleh dengan akad pesan. Contoh barang kimia, rumah, tanah, mobil, hewan tunggangan, meja, kursi, perabotan, sepeda motor, itu barang-barang kimia. Kita sudah belajar menjual barang kimia tidak boleh dengan akad pesan atau inden. Jadi nggak boleh ada inden motor, inden mobil, inden rumah. Nah, nggak boleh pesan rumah. Properti tidak boleh menjual rumah hanya dengan gambar-gambar. Kenapa? Karena rumah itu barang kimia. Larangannya mana? Dari hadis, man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa wain ma'lumin. Barang siapa yang melakukan akad pesan, maka semua akad pesan itu dilarang. Semua akad pesan tidak boleh illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Kecuali akad pesan itu hanya boleh untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan ditimbang dengan jelas. Nah, itulah yang disebut dengan barang misliat. Jadi yang boleh disamkan hanya barang misliat, yaitu barang yang bisa dihitung, ditakar, dan ditimbang. Contohnya gula, beras, tepung, dan lain-lain. Sedangkan kimia barang yang tidak dihitung, ditakar, ditimbang ketika mentransaksikannya. Contohnya tanah, bangunan, mobil, motor, perabotan, hewan tunggangan, dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan hukumnya, satu, murabahah KPP telah terjadi penggabungan akad atau terjadi akad, yaitu menggabungkan jual beli pesanan atau salam digabung dengan jual beli kredit. Maka status murabahah KPP menjadi batal, tidak sah. Karena dulu sudah kita jelaskan, kalau terjadi multi akad jatuhnya tidak sah. Yang kedua, dalam murabahah KPP telah masuk kategori menjual barang yang belum dimiliki, maka status murabahah KPP juga menjadi batal karena bank syariah belum punya barangnya. Yang ketiga, barang diperjualbelikan dalam murabahah KPP ternyata termasuk barang kimia, sehingga tidak sah kalau menggunakan akad salam. Kesimpulannya, status akad murabahah KPP di bank syariah batal ya, mohon maaf ya, berat. Jadi walaupun berlabel syariah ternyata masih batal. Bukan haram ya, ini batal itu lebih berat dari haram. Baik, selesai untuk murabahah KPP, kita masuk yang B, yaitu pembiayaan murabahah. Apa bedanya murabahah KPP dengan pembiayaan murabahah? Bukan biayaan ya, itu bahasa Jawa kalau biayaan. Kalau biawa itu hewan. Ini pembiayaan. Kalau nggak bisa bayar, biasanya biayaan. Kita lihat faktanya dulu. Fakta pembiayaan murabahah. Satu, jadi bedanya, pihak bank syariah akan membiayai sebagian dari harga barang yang telah disepakati kualifikasinya dan sebagian sisa dari barang tersebut dibayar oleh nasabah sendiri. Jadi ada kongsi gitu. Biasanya prakteknya itu ditanya, mau apa Pak? Datang ke bank syariah, saya mau beli mobil Pak. Mobilnya yang seperti apa? Oh, yang mereknya ini, harganya 200 juta. Oke, Bapak punya uang berapa? Saya cuma punya uang 50 juta. Oh, berarti kurang 150 juta. Baik, silahkan Bapak membeli ke bank syariah dengan DP 50 juta. Nanti yang 150 juta ditambahi bank syariah. Kemudian digunakan untuk membeli mobil. Jadi penggabungan dana dari bank syariah dan nasabah ini kemudian digunakan untuk membeli barang kepada pihak ketiga, yaitu supplier barang, seharga 200 juta tadi.
Setelah barang dibeli, kemudian barang diserahkan kepada nasabah pembeli. Nah, setelah nasabah pembeli menerima barang tadi, mobil, maka nasabah pembeli kemudian mengangsur pembiayaan sebesar 150 juta tadi ditambah dengan ribhun, yaitu margin keuntungan. Jadi yang dibayar kepada bank syariah itu bukan 150 juta, karena itu dikredit, maka ditambahi margin istilahnya. Margin apa? Margin keuntungan atau ribhun, maka disebut murabahah. Mungkin yang dibayar ke bank syariah tidak 150, tetapi 175. Berarti ada keuntungan 25 juta untuk bank syariah. Itu prakteknya seperti itu. Jadi skemanya tetap tiga pihak. Nasabah pembeli, bank syariah sebagai penjual. Nah, dananya digabung, kemudian digunakan untuk membeli barang. Setelah barang dibeli, maka diserahkan kepada nasabah, dan nasabah nanti harus mencicil pembiayaan 150 juta tadi ditambah keuntungan ribhun. Itu ya, mohon maaf ada tamu. Baik, bagaimana hukumnya murabah pembiayaan tadi? Kita harus melakukan analisis kritis. Ada dua analisis yang bisa kita lakukan. Satu, analisis terhadap status dan kedudukan bank syariah sebagai penjual. Dua, analisis terhadap status pembiayaan terhadap sebagian harga yang dibeli oleh nasabah. Nah, analisis pertama ini kita melihat apakah bank syariah layak disebut penjual. Yang kedua, analisis terhadap keuntungan yang diambil oleh bank syariah itu. Apakah layak disebut margin keuntungan atau ribhun. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, analisis terhadap status penjual. Bisakah bank syariah disebut penjual? Ketentuan yang ada pada pembiayaan murabahah yang mengharuskan pihak bank syariah membiayai sebagian harga barang dan pembeli juga membiayai sebagian harga barang itu bertentangan dengan fakta kalau bank syariah disebut penjual. Tidak bisa posisi seperti itu bank syariah disebut penjual. Kenapa? Nah, kita sudah belajar fikih jual beli. Pada ketentuan fikih jual beli, syarat pihak penjual adalah menjual barang yang sudah dimiliki kepada pembeli. Kalau belum memiliki itu tidak sah. Karena ada hadis la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa yang belum di sisimu atau belum kamu miliki. Laisa indak maknanya dua ya. Itu belum kami miliki atau belum dalam kuasamu. Ini sudah kita bahas pada materi jual beli. Oke, yang kedua analisis terhadap status pembiayaan. Jika bank syariah membiayai sebagian, maka bank syariah telah bertindak sebagai pihak yang menalangi atau mengutangi pembeli.
tidak bisa disebut dia menjadi pihak jual. 150 juta tadi itu dana talangan. Kalau menalangi ya menalangi, jangan menyebut dirinya penjual. Dia itu orang yang mengutangi nasabah, bukan orang yang menjual barang kepada nasabah. Dalam akad pembiayaan murabahah ini, yang berlaku bukan jual beli kredit atau jual beli utang, tapi utang piutang murni. 150 juta itu utang piutang murni, bukan jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, bank syariah harus sudah punya barang, dijual, kemudian dibeli secara kredit. Nah, itu boleh. Tapi kalau belum punya barang, dia nombori 150 juta, itu namanya memberi utang. Hati-hati, kalau itu statusnya memberi utang, jatuhnya qard. Dan qard kalau ada tambahan, itu namanya riba. Hati-hati ya. Sesuai definisi qard. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati. Apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat. Nah, uang 150 juta itu harta misliyat. Liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Untuk dikembalikan kepada kamu berupa harta misliyat juga di waktu yang akan datang. Berarti status 150 juta ini kategorinya qard, bukan jual beli. Kalau itu qard, maka kalau ada tambahan itu disebut riba. Ribanya apa? Riba nasi'ah. Kalau nggak percaya nanti coba talangan 150 juta ini kalau kita lunasi 1 tahun dengan 2 tahun, dengan 3 tahun, insya Allah beda. Ribhunya beda. Berarti tambahan itu mengikuti waktu atau nasa'ah. Makanya layak disebut riba nasi'ah, yaitu az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena sebagai kompensasi dari waktu atau masa menunggu. Nah, kesimpulan hukumnya apa? Dua tinjauan tadi, dua analisis. Bank syariah yang membiayai sebagian barang itu bertentangan dengan status dan kedudukan bank syariah sebagai penjual. Dua, dalam akad ini yang berlaku bukanlah jual beli dengan utang atau jual beli kredit, namun piutang murni atau qard yang minta ditambahi keuntungan. Maka status penjual, bank syariah sebagai penjual itu batal. Nah, status keuntungan yang diambil bank syariah itu riba, maka jatuhnya batil atau batal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi murabahah KPP batal, murabahah pembiayaan juga batal. Astagfirullah, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan pada kesempatan pagi kali ini tentang hukum pembiayaan di bank syariah, gitu ya. Di bagian kedua yang tadi juga disebut disampaikan tentang murabahah nih. Ini yang mungkin juga sering terjadi di tengah-tengah kita pembiayaan murabahah ini, terutama mungkin di dunia properti gitu ya. Beli unit nyicilnya di bank gitu ya, dengan akad mungkin kalau di bank syariah akan murabahah. Nah mungkin ini yang awal-awal mungkin dulu kita merasa oh ini udah sesuai dengan syariah, namanya aja murabahah dan sebagainya gitu ya. Dan ya diharapkan memang udah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tapi ada beberapa hal catatan yang tentunya perlu kita perdalam lagi. Di samping itu juga mungkin kita menganggap bahwa kan ini sudah ada DSN MUI. Nah, biasanya kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini kan udah ada DSN MUI-nya dan sebagainya. Udahlah ikutin aja gitu ya. Kalaupun misalkan tidak belum sesuai dengan syariat Islam, ya setidaknya bukan salah saya, tapi sudah ada DSN MUI-nya. Baik, menarik Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan pagi kali ini ya.
tentang hukum murabahah di bank syariah tadi sudah sampaikan sangat detail ya. Mungkin ada beberapa istilah dari Bapak Ibu teman-teman sekalian yang masih belum familiar ya di telinga tadi rekan-rekan sekalian tentang mungkin barang kimia, barang muslihat gitu ya dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya pada kesempatan pagi kali ini. Yang materi yang sudah dibahas tadi hukum pembiayaan di bank syariah, terutama tadi dari akad murabahah, KPP dan sebagainya. Jadi silahkan kalau memang ada yang belum jelas gitu ya atau sempat tadi terlewat bisa ditanyakan kembali ke guru kita di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Oke, nanti tinggal raise hand terlebih dahulu. Mungkin sebagai pembuka pertanyaan di awal Ustaz tentang akad murabahah ini dan juga tadi sampaikan tentang istilah misliyat dan kimiat. Mungkin beberapa juga teman-teman masih belum terlalu familiar dengan istilah-istilah tersebut. Kira-kira boleh dicontohkan Ustaz akad yang seharusnya terhadap barang kimiat dan juga akad yang seharusnya digunakan dalam barang misliyat Ustaz. Yang mungkin nanti bisa kita lebih memudahkan mencerna dalam akad-akad tersebut. Kira-kira seperti apa Ustaz contohnya yang sederhana? Iya. Jadi istilah barang misliat atau barang kimiat itu yang membuat istilah itu ulama ya. Karena hadisnya nggak ada. Kalau hadis aslinya tadi yang muncul tadi kan bunyinya man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Itu aslinya begitu, asli hadisnya. Jadi Nabi mengatakan man aslafa, siapa saja yang mau memesan barang, membeli secara pesanan, fala yuslif, itu la-nya la nafi ya. Fala yuslif maksudnya semua pemesanan tidak boleh, kata Nabi. Nah ini tidak bertentangan dengan hadis la tabi malaisa indak. Jadi menurut Nabi itu penjual benar nggak boleh jualan kalau belum punya barang. Itu namanya la nafi. La yuslif, semua pemesanan tidak boleh. Illa kecuali. Nah, berarti kalau ada lafadz umum, berlaku kaidah dalilul am yabqa fi umumihi malam jadi dalilul takhsisi. Ada lafadz yang umum, harus dipertahankan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, hadis ini adalah hadis pengecualian dari keumuman larangan menjual barang yang dimiliki. Ingat, pengecualian itu harus berlaku part of ya, sebagian dari keseluruhan. Nggak boleh pengecualian itu sama dengan yang dikecualikan. Misalnya, semua peserta pengajian eskariman itu tidak boleh makan. Namanya pengumuman yang bersifat umum. Semua peserta pengajian eskariman tidak boleh makan. Kecuali yang sedang sakit. Nah, kalau ada pengecualian itu berarti sebagian. Tidak boleh pengumuman itu semua peserta pengajian eskariman tidak boleh makan, kecuali semuanya boleh makan. Itu pengumuman orang gila. Makanya semua pemesanan tidak boleh, kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan ditimbang dengan jelas. Nah, barang-barang yang bisa ditakar dengan jelas, ditimbang dengan jelas, atau dihitung dengan jelas, itu oleh ulama kemudian disebut dengan barang misliat. Barang misliat, dari kata mislun ya, mislun itu ada padanannya, ada persamaannya. Di mana kalau kita mencari barang itu, ya barangnya di mana ya kayak gitu. Misalnya beras tadi ya. Kalau kita membeli dengan menyebut kata beras, itu orang yang jual sudah langsung paham. Kemudian akan tanya berapa kilo, berapa liter. Nah, itu ciri-ciri barang misliat. Beda kalau beli barang kimiat. Kalau barang kimiat itu misalnya meja, kursi. Pak, saya beli meja. Nggak mungkin kan?
berapa biji, nggak mungkin. Karena apa? Karena meja itu beda-beda. Meja itu ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar, ada yang lingkaran, ada yang bundar, warnanya ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu lagu. Itu ciri-ciri barang kimia. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama membuat perbedaan barang itu ada barang misliat, ada barang kimia. Terus satu lagi, kemarin ada barang ribawi. Jadi kalau kita mau bisnis harus tahu dulu status barang yang kita jual. Apakah barang misliat, barang kimia, atau barang ribawi. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang jualan rumah, harus tahu rumah itu barang kimia. Maka tidak boleh salam, tidak boleh salam. Tidak boleh inden, tidak boleh pesan. Kalau penjualnya belum punya rumah. Nah, dulu sudah kita jelaskan minimal seberapa rumah boleh dijual secara kredit, minimal sudah jadi 51%. Karena berlaku kaidah hukum al-hukmu lil ghalib. Hukum itu mengikuti yang dominan, yang mayoritas. Jadi yang disebut dominan itu 51% sudah disebut dominan. Jadi kalau sudah ada pondasi, sudah ada tiang-tiang, tembok, ada atap, walaupun belum finishing, itu sudah boleh dijual secara grade. Itu ya. Itu yang disebut menghindari larangan menjual barang kimia yang belum dimiliki. Itu yang disebut dengan beda barang misliat dengan barang kimia, maka harus hati-hati. Khusus barang misliat ada ketentuan hukum yang berbeda dengan barang kimia. Jadi barang misliat itu salah satu kelebihannya adalah bisa dengan akad pesan. Tapi kelemahannya, kekurangannya harus hati-hati. Khusus barang misliat itu tidak boleh dijual lagi sebelum mabut ya. Karena ada hadis la tabihu hatta takbidu. Janganlah kamu menjual kembali barang itu sebelum kamu menerima, sebelum makbut. Itu khusus barang misliat. Maka dropshipping tidak boleh untuk barang misliat. Tapi kalau barang kimia boleh dropshipping karena tidak wajib makbut. Tapi barang kimia tidak boleh salam. Nah, itu plus minusnya begitu. Itu ya, sementara Allah alam. Siap Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah. Ini jadi lebih sederhana ya Bapak Ibu ya, memahami barang misliat, yaitu barang yang bisa ditakar ya sederhananya gitu ya. Sedangkan barang kimia ya dia tidak bisa ditakar atau tidak bisa ditimbang juga gitu ya. Nah, mungkin juga dari sini kan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai seorang marketing gitu ya. Entah ini juga mungkin Bapak Ibu marketing di barang misliat atau kimia juga kadang juga nggak menyadari. Yang mungkin jadi pertanyaan besar nih Ustaz nih. Sebagai seorang marketing tentunya biasanya tidak memiliki barang. Hanya berakad dengan si pemilik barang untuk menjualkan. Tapi statusnya adalah ya dia tidak memiliki barang terlebih dahulu. Entah itu barang misliat atau kimia, terutama mungkin lebih banyak kan barang misliat gitu yang dijualkan. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Misalkan kayak beras gitu ya, kita nggak punya beras, tapi kita menjualkan beras gitu ya, kerjasama dengan si pemilik beras misalkan gitu, untuk kemudian bagian marketingnya. Nah, apakah diperbolehkan Ustaz sebagai seorang marketing untuk kemudian menggunakan barang misliat dalam akad atau dalam proses marketingnya? Iya, kalau menjadi marketing belum punya barang, berarti posisinya sebagai makelar. Hmm, Nah, makelar itu hukumnya boleh. Makelar bahasa Arabnya simsar. sebentar. Nah, saksinya disebut makelaran. Nah, kita sudah belajar samsaroh, makelaran. Syaratnya apa? Yang pertama harus berakad. Oh, Harus berakad antara makelar dengan pemilik barang.
selama ini terjadi sering-sering hanya ada pelang pengumuman dijual rumah, hubungi nomor ini, terus dia nyari pembeli, kemudian datang, kemudian minta 2,5%. Nah, itu tidak sah ya. Karena samsara itu muamalah yang wajib dengan akad. Yang tidak wajib dengan akad itu jualah ya, jualah atau sayembara. Tapi kalau mau jadi makelar itu harus ada akad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus disepakati fee-nya. Fee-nya harus mau. Karena makelaran itu fee-nya bisa 5 pilihan ya. Bisa dengan prosen dari keuntungan, bisa dari prosen dari seluruh harga barang, bisa fix. Jadi bisa dengan upah yang pasti, nominal yang pasti. Kemudian bisa menaikkan harga sendiri. Yang kelima boleh kombinasi. Menaikkan harga boleh, kemudian masih dapat prosentase. Itu boleh. Tetapi harus diakati. Nah, pentingnya akad dalam samsara itu menentukan fee-nya itu pakai prosen atau tetap. Kalau prosen juga berapa? Enggak, ini biasanya 2,5% gitu. Harus berakad. Nah, kemudian di dalam makelaran itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Itu yang dulu sudah pernah dijelaskan. Sehingga nanti kalau nggak laku-laku ya bisa cari makelar yang lain. Gitu ya, Allah. Siap, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Itu terkait akad samsara itu yang kemudian berakad gitu dengan si pemilik rumah boleh secara lisan dan juga boleh secara tulisan Ustaz ya. Misalkan lisan aja kesepakatan, oke deh nanti saya kasih 2%. Itu boleh juga Ustaz ya. Ya, dulu sudah kita jelaskan akad itu hukum asalnya lisan. Hukum asalnya lisan. Tetapi kalau tidak tunai diperintahkan tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai dalam jangka waktu tertentu, maka tulislah. Gitu ya, Allah. Siap, jazakallahu khair. Baik, selanjutnya, nah ini ada Pak Sugih nih yang sudah raise hand ya ingin bertanya secara langsung saat ke saat dicontoh. Pak Sugih mana Pak Sugih tadi? Ya, siap. Silahkan, mungkin disebut nama dan juga domisili ya Pak Sugih ya, biar saling mengenal kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Sugiarto dari Bekasi. Salam kenal buat semua yang hadir. Siap. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih Pak. Sekarang kan begitu ramenya dropshipper ya, sistem-sistem dropshipper begitu. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Iya. Udah itu aja. Iya, itu aja. Baik, terima kasih Bapak yang kaya harta. Jawabannya Sugiharto itu kaya akan harta. Untuk dropshipper itu pelaku dropshipping. Pelaku dropshipping. Transaksinya disebut dropshipping, pelakunya dropshipper. Itu 3 pihak ya. Jadi dropshipper itu menawarkan barang yang belum dimiliki. Modalnya hanya foto-foto, dia nawarkan ke sosmed, ke online, secara online, kemudian ada yang beli. Kalau ada yang beli, maka dia kemudian akan menghubungi pihak supplier dengan memberikan harganya dan memberikan alamat pembelinya. Kemudian pihak supplier langsung mengirim barang kepada pembeli. Nah, itu namanya dropshipping. Metode segitiga. Nah, hukumnya bagaimana? Nanti kalau materi berikutnya bisa kita bahas secara rinci, ini secara singkat saja. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, karena penjual belum punya barang berarti nggak boleh jualan. Bukankah boleh dengan akad pesan? Pesan hanya boleh untuk barang misliah.
Terus kalau memang barangnya mislihat bagaimana? Kalau barangnya mislihat itu tidak boleh dropshipping. Jadi kalau pihak penjual dipesani, misalnya dia jualan beras, kemudian ada yang pesan 10 kilo, boleh nggak? Boleh. Kemudian dia kan membeli kepada supplier beras. Nah, ingat, barang mislihat tidak boleh dropshipping. Jadi beras itu harus dikirim ke dropshipper dulu, harus makbul dulu, baru dikirim kepada pembeli. Kalau langsung dropshipping tidak sah. Kenapa? Karena itu barang mislihat. Berarti kalau mau main dropshipping, jangan jadi penjual, tapi jadi makelar. Kalau jadi makelar boleh, karena dia bukan penjual. Dia hanya mewakili penjual untuk menawarkan barang. Kalau ada yang membeli, caranya sama. Uang ditransfer, kemudian diberikan pada supplier, penjual aslinya, dan penjual bisa langsung mengirim pada pembeli. Nah, kalau mau skema dropshipping, dropshippernya harus sebagai kelar, bukan sebagai penjual. Itu boleh. Itu ya, Allah. Kes. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya dan terima kasih banyak Pak Sugi atas pertanyaannya ya tentang dropshipping. Insya Allah nanti mungkin ada sesi terkhusus gitu ya membahas lebih detail tentang dropship. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari di kolom chat ini Baki Memorial Park Malang, Jawa Timur ya, BMPM Jatim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau beli barang lelang seperti rumah, itu apa hukumnya Ustadz? Boleh atau tidak? Dan bagaimana Ustadz? Ya, jual beli lelang itu hukumnya boleh ya. Namanya baik muzayadah. Hmm. Jadi jual beli yang saling saling apa? Saling berlomba di dalam menawar harga itu boleh. Hmm. Dan itu pernah dipraktikkan zaman Nabi ya. Ada dalilnya, maka jual beli lelang boleh. Tetapi yang harus kita perhatikan memang barang yang dilelang itu harus jelas status penjualnya. Hmm. Kalau yang menjual itu adalah pihak yang menyita barang dari pembeli kredit yang gagal bayar, maka ikut lelang seperti itu tidak sah. Karena kita sudah belajar tentang rohen ya. Semoga masih ingat materi akad rohen atau jaminan. Nah, kita tahu bahwa barang yang dijaminkan itu belum berpindah milik. Maka kalau dia gagal bayar, barang itu langsung disita, kemudian dilelang, sebenarnya bank yang melelang itu tidak sah. Karena itu adalah barangnya nasabah, belum berpindah milik. Tetapi kalau itu lelang, nanti akadnya itu masih kepada pemilik barang yang sebenarnya, itu masih boleh. Jadi tinggal nanti transaksi jual belinya itu kepada penyita barang atau pemilik barang. Kalau itu hasil sitaan, itu jelas apa jual beli dengan jaminan tidak sah. Kalau kita tahu itu ya jangan ikut lelang. Itu ya. Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair. Itu kalau seandainya barang yang dilelang itu sitaan dari koruptor Ustadz. Soalnya kan juga saya pernah melihat dari websitenya KPK gitu yang resmi itu, yang kemudian barang hasil sitaan koruptor, saya seperti mobil apa segala macam, itu dilelang itu boleh nggak Ustadz? Kita beli Ustadz kafe gitu. Mohon maaf ada tamu lagi. Siap. Baik. Bapak Ibu, paling nanti kita sesuai nanti beberapa pertanyaan ya nanti mungkin ada yang bisa bisa langsung dijawab atau nanti kita pending di pekan selanjutnya. Baik, Ustaz, hmm? silakan.
bisa diulang. Ya siap. Terkait barang sitaan yang ada di KPK, sitaan barang koruptor, Ustaz. Nah, apakah itu boleh juga kemudian kita mengikuti lelangnya? Nah, kalau hasil korupsi itu boleh saja ya, kalau hasil korupsi bukan sitaan karena jual beli ya. Ah, Kalau korupsi itu asumsinya sebenarnya dia mengkorupsi harta negara atau barang negara, kemudian diambil lagi negara, itu kan berarti kembali ke pemiliknya. Asumsinya begitu. Jadi beda dengan jual beli kredit tadi. Gitu ya. ah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Wah, ini langsung melebar nih pertanyaannya nih dari Pak Irfan Cikarang nih terkait live di TikTok. Ya, ini lagi rame-ramenya mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya sedikit menggarisbawahi terlebih dahulu ya terkait tadi jawaban bahwa kalau barang yang hasil dari koruptor gitu ya itu boleh saja kemudian diikuti. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya dari Pak Irfan. Pertama, terkait live di TikTok tidak punya barang tapi udah punya sampel untuk display ya. Kemudian barang yang kita jual kita sematkan di keranjang tapi bukan barang kita, apakah diperbolehkan saat yang sedang ramai di live TikTok? Ya, itu sama pertanyaan Hmm, dari Pak Sugih tadi, sama. sama ya. Jadi tinggal statusnya dia maklar atau penjual. Kalau Hmm. statusnya maklar, tidak boleh dropshipping. Dan barangnya harus barang misliat kalau dia penjual. Tapi kalau dia statusnya maklar, ya boleh. Hmm. Kayak pertanyaan Bapak yang sangat kaya harta tadi. Masya Allah, Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Siap Ustaz, jazakallah khair. Dari Kang Tresna terakhir mungkin ya pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Afwan Ustaz izin bertanya, untuk menghindari maklar memaklarkan, nah, misal agen ada 70 orang, boleh digaji oleh pemilik agen 10.000 per orang, plus dikasih bonus ketika terjual satu unit. Ya. Mohon penjelasannya apakah diperbolehkan saat seperti ini? Iya, dari segi akadnya boleh, tapi kalau dari segi gajinya itu terjadi hoben fakhisi ya. Hmm. Karena gaji sebulan 10.000 itu sangat keji, sangat keji. Tidak normal. Jadi yang disebut gaji itu harus normal. Bisa menjadi acuan yaitu UMR lah. UMR itu boleh jadi acuan. Boleh kurang, boleh lebih. Tapi jangan terlalu keji. Kalau 10.000 itu jelas kena larangan ghoben fakhisi. Kalau misalnya 1 juta, 1,5 juta, terus nanti ada bonus itu boleh. Syaratnya apa? Antara gaji dengan bonus akadnya harus dipisah. Kalau Hmm. digabung terjadi multi akad. Gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah. Berikut ya Kang Tresna dan Bapak Ibu sekalian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu juga mewakili ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang lain yang akhirnya kita bisa membuka wawasan kita terhadap problem-problem yang mungkin sering terjadi di tengah masyarakat atau di diri kita sendiri gitu ya Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi akhir dan sudah tanya jawab Bapak Ibu dan juga tidak ada pertanyaan juga di kolom chat. Jadi mungkin sebagai penutup boleh Ustaz closing statement-nya di kajian pagi kali ini. Baik, Alhamdulillah materi yang berat ya karena ini dunianya properti. Kalau kita tahu larangan-larangan tadi itu sebenarnya bisa menjadi solusi. Bukan berarti berhubungan dengan bank syariah terus nggak boleh sama sekali. Hmm. Kalau larangan tadi bisa dihilangkan, apa bisa dicoret istilahnya, ya insya Allah jadi halal. Jadi hukum tidak mengikuti lembaganya, tapi mengikuti transaksinya, benar apa salah. Termasuk dengan bank konvensional nggak masalah, asal transaksinya benar. Jadi tidak menghukumi lembaga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kajian pekan Iskariman Property di pekan ke-192 pada kesempatan pagi kali ini telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Ustaz Dwi Condro diberikan selalu kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, menjadi pahala jariah untuk beliau. Dan kita semua juga senantiasa Allah berikan kesehatan selalu untuk bisa mengikuti kajian-kajian selanjutnya di Iskariman Property setiap Jumat pagi ya. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz atas materinya pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.